Memasuki minggu kedua di bulan Desember ini, berapa banyak dari kita yang makin bersuka cita menyambut Natal? Boleh lihat tangan-tangannya. Haleluya. Teman-teman, sebelum kita mau memberikan pujian terbaik buat Tuhan kita pada sore hari ini, aku mau ajak kita bersama-sama, kita tenangkan dulu hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Because we want to put our trust in you, Jesus. Inilah pernyataan iman kami, Tuhan. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. 'Cause we know you're the author, Jesus. I know the author of tomorrow has ordered my steps. Amen. So this is my story, and this is my song, Jesus. This is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day. Sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan, oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
Yuk dulu berikan yang terbaik buat teman-teman. That's why I'm trusting you. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, sebab Kau baik buat kami, Kau baik buat kami. Benar Tuhan, kami bersyukur. Tiada hentinya kami mengucap syukur Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, seumur hidup kami boleh terus menaruh kepercayaan kami penuh pada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang mampu menolong kami. Hanya Engkau yang mampu menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Mari teman-teman ambil 1-2 menit untuk menyembah Dia. Jadikan ini waktu pribadimu dengan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kami punya Engkau dalam hidup kami. We worship you. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Oh, we worship you Jesus. And I trust in God. Come on, sing it, church. Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Come on, sing, I trust in God. I trust in God, my Savior, the one. Yes, Jesus, who will never. I know that you will never fail. Amen. He will never fail. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Oh, betapa kami bersyukur Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali tempat ini Bapa untuk bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan Bapa. Sore hari ini berikanlah kami hati seorang murid Bapa, biarlah kami boleh diajar melalui ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya saat ini pun Tuhan hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan oleh sebab itu Bapa, kami rindu setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami siap meninggikan Kau lebih lagi. Yang siap untuk beribadah sama-sama kita katakan amin. Haleluya, yang siap menyambut lahirnya Sang Raja katakan wuh. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera.
kami Tuhan. Come on, sing it. Tiada taranya dan tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Kasih-Mu mengubah segalanya Tuhan, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Sekali lagi kita katakan, tak tergantikan. You ready and it's you, come on! Nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Mari Edisi untuk lagi semangat lagi, sama-sama kita nyanyikan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Keyakinan iman kami Tuhan, tak tergantikan. Come on, Edisi. Nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. One more time and this is Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Let's shout for Him, come on. Sebab kami bersuka cita memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Together we sing it. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu. Amin. Yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. One more time. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Berikan sorak-sorak terbaikmu buat Tuhan kita. Haleluya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, kalian sudah tidak perlu lagi melakukan seat booking melalui NDC Apps. Jadi kalian bisa langsung datang aja ke ibadah onsite NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara meng-scan QR Code yang ada di layar ini. Mari bawa persembahan kita dengan hati yang bersyukur. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you.
kami membawa hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, nama-Mu begitu mulia, Engkau layak ditinggikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sore ini kami boleh hadir Tuhan, untuk boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Dan sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu melingkupi kami semua. Kau yang mengurapi setiap kami Tuhan, juga Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke, silakan duduk teman-teman. Thank you kepada tim Praise and Worship dari NDC Youth dan juga seluruh volunteer yang terlibat dalam ibadah pada sore hari ini. Teman-teman, boleh nggak kita kasih apresiasi buat seluruh volunteer yang terlibat? Wow, keren banget. Dan sekali lagi, Shalom. Wah, senang banget pokoknya gue bisa hadir di tempat ini, bisa menyampaikan sharing firman Tuhan buat teman-teman semua. Dan topik dari gereja kita bulan ini itu adalah The Greatest. Dan judul khotbah yang akan gue bawakan buat teman-teman semua pada sore ini adalah Love Your God. Nah, gak terasa ya sekarang udah bulan apa sih teman-teman? Bulan Desember ya. Tadi gue baru ngopi nih di bawah di Starbucks. Dan kalau bulan Desember itu bagi orang Kristen identiknya sama apa coba? Ayo sama apa? Bajunya aja kebanyakan ada banyak yang merah nih sisi sini. Identiknya apa? Natal, bener banget. Desember selalu identik dengan yang namanya Natal. Di sosmed gue aja banyak teman-teman gue yang sibuk ngapain? Sibuk tukeran kado, acara Natal, dan core-nya juga bisa kumpul-kumpul buat Natalan bareng. Belum kalau ke mall dekorasi Natalnya itu keren-keren. Di sini aja pohon Natalnya gede banget. Tapi rasanya kalau Natal itu pokoknya full of joy, full of gladness. Tapi pertanyaan gue, sebenarnya apakah itu makna Natal yang sebenarnya? Tentu tidak. Makna Natal yang sebenarnya apa sih? Kristus sudah lahir ke dalam dunia. Itu adalah makna Natal yang sebenarnya. Dan harusnya kita nih sebelum Kristus lahir ke dalam dunia, kita nih, gua dan teman-teman semua, kita ini manusia berdosa. Lagi ngantri masuknya kemana coba? Namanya kalau manusia berdosa ngantrinya masuk kemana? Ke neraka. Kita harusnya masuknya ke neraka. Tapi karena Kristus lahir,
Dia nyelesain semua masalah dosa tersebut. Kita yang harusnya masuknya ke neraka, akhirnya bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena Kristus lahir bagi kita. Dia nyelamatin kita dari neraka, bisa memperoleh keselamatan menuju surga. Makanya dikatakan lahirnya Tuhan Yesus itu adalah peristiwa bersejarah. Kenapa? Karena lahirnya Tuhan Yesus itu adalah bukti nyata dari apa? Kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Jadi Tuhan kita benar-benar membuktikan bahwa kasih yang terbesar, the greatest, kasih yang terbesar, dia datang untuk nyelamatin kita. Dan bahkan Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dalam kehidupannya di bumi ini, dia banyak menekankan tentang kasih. Dia banyak ngobrolin soal kasih. Dan pada akhirnya ketika pemimpin agamawi nanya, Guru, manakah hukum yang paling utama dan yang harus dipertahanin? Kenapa? Karena ada 600 lebih hukum yang ada di dalam Alkitab. Tapi mana hukum yang terutama dan yang harus dipertahanin? Yesus menjawab di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Jadi ini udah jelas mana hukum yang terutama. Sebelum teman-teman belajar mengasihi orang lain, sebelum teman-teman belajar mengasihi pacar teman-teman, sebelum teman-teman belajar mengasihi keluarga, yang harus teman-teman lakukan hukum yang terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, gue mau ajak teman-teman baca lagi ayat yang tadi. Karena kan judul khotbahnya Love Your God. Gue mau ajak teman-teman untuk kita bisa baca lagi di dalam Markus 12. Tapi khusus hanya di dalam ayat yang ke-30. Siap gak baca sama-sama? Siap ya NDC Youth, suaranya mana siap? Wow, keren. Kita baca sama-sama di dalam ayat 30. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan love your God itu? Kasihilah Tuhanmu. Dan sore ini gue mau ajak kita belajar sama-sama. Ada 4 cara kita mau love our God. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa nih teman-teman, mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ada yang tahu gak kira-kira? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu berarti ini nih. Berani ngelepasin hal-hal yang kita suka. Demi apa? Menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Wow, keren gak? Berani gak teman-teman ngelepasin semua hal yang teman-teman suka demi apa? Supaya Yesus bisa jadi prioritas utama dalam hidup teman-teman. Apa yang menjadi idol dalam hidupnya teman-teman coba? Coba teman-teman renungin sore ini. Apa yang menjadi kesukaan teman-teman? Apakah teman-teman mengidolakan pacar sendiri? Apakah teman-teman punya kesayangan yang lain sehingga Tuhan jadi urutan sekian? Gue susah nih untuk jadiin Tuhan Yesus sebagai prioritas utama. Mau datang ibadah aja, males ah. Kenapa? Gue mau pergi aja sama pacar gue. Makanya yang di sini keren. Lagi belajar menjadikan Kristus sebagai prioritas utama. Bener gak? Teman-teman bisa ngerelain, gak ngapa-ngapain demi apa? Nyediain waktu sore buat datang ibadah di youth dulu. Habis itu mungkin baru pergi pacaran yang udah pacaran misalnya. Apa yang menjadi idol dalam hidup teman-teman? Semua yang menjadikan Tuhan nomor ke sekian-sekian-sekian,
berarti kita sudah tidak belajar mengasihi Tuhan dengan hati kita. Kita nggak jadikan Kristus sebagai prioritas utama. Indikatornya kalau bangun pagi, teman-teman nyariinnya apa coba? Setiap kali teman-teman bangun pagi, nyariinnya apa? Ada nggak di sini yang kalau bangun pagi langsung nyariin handphonenya? Langsung ngechat pacarnya misalnya atau ngechat temennya, ada gak? Atau teman-teman di sini kalau bangun pagi ingatnya Tuhan. Wah, sapa dulu dong Tuhan gua. Halo Tuhan Yesus, good morning. Ayo. Itu ketika kita indikator paling gampang tuh. Kalau teman-teman mau tahu, gue jadiin Kristus sebagai prioritas kayak dalam hidup gue. Cek aja, pagi-pagi bangun gue nyari apa dulu sih? Kalau gue nyari Tuhan, maka di situ artinya teman-teman lagi jadiin Kristus sebagai prioritas utama. Bangun pagi, sapa Tuhan Yesus. Dan kalau teman-teman jadiin Kristus sebagai prioritas utama dalam hidup teman-teman semua, maka gue percaya kasih Tuhan yang sempurna itu terus mengalir dalam hidup kita. Benar gak? Kenapa? Kita nyapa Tuhan setiap pagi. Kristus jadi prioritas. Ketika kasih Tuhan yang sempurna itu terus mengalir, maka kita akan terus belajar mengasihi Tuhan dengan hati kita. Dengan cara apa? Kita belajar mengasihi orang lain. Jadi kasih Tuhan itu kayak virus. Tahu virus gak? Virus nular gak kira-kira? Virus itu nular teman-teman. Dulu waktu gue kuliah ya gue inget nih. Gue punya temen yang tanda kutip rese isengnya. Kenapa? Kalau lagi batuk, ketika dia pengen batuk sengaja. Gimana batukinnya? Ke kita. Kita lagi duduk di sebelah dia, dia gitu. Buang batuknya. Persis ke depan kita. Sengaja mau nularin. Demikian juga sama kita. Kalau kita jadiin Tuhan sebagai prioritas utama, kasih Tuhan mengalir, kita maka penuh oleh kasih Tuhan. Ketika kasih Tuhan penuh dalam hidup kita, kerjaannya ngapain? Gue pengen nularin kasih Tuhan ke orang lain. Gue pengen tunjukin kasih Tuhan yang begitu sempurna kepada orang lain. Kepada teman-teman, gue pengen banget tunjukin. Kenapa? Gue penuh nih. Rasanya gue penuh kasih Tuhan. Gue pengen tunjukin bahwa Tuhan mengasihi teman gue. Tuhan menyayangi keluarga gue yang belum terima Yesus. Kepengen nularin rasanya. Dan memang di dalam Alkitab banyak banget ayat yang nunjukin bahwa kita harus mengasihi orang lain. Salah satunya gue akan bacakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita ngomong, gue cinta Tuhan Yesus, artinya gue juga harus mengasihi orang lain. Siap gak teman-teman? Siap gak? Jadi gak ngomong doang gue sayang Tuhan, tapi gue juga mau sayang orang lain. Kenapa? Kasih Tuhan sempurna dalam hidup gue. Gue pengen tularin, gue belajar mengasihi orang lain. Dan kalau teman-teman belajar mengasihi orang lain, tunjukin kasih Tuhan itu kepada orang lain, maka teman-teman akan selalu belajar punya hati yang rela melepaskan. Artinya apa? Let go. Kenapa? Kasih Tuhan udah sempurna. Nggak ada waktu lagi bagi gua untuk menyimpan semua yang bukan berasal dari Tuhan. Dalam hidup nggak mungkin semuanya enak. Kadang-kadang dalam hidup ini bisa nggak muncul orang yang nyebelin buat kita? Bisa nggak? Ayo teman-teman. Bisa nggak dalam hidup ini muncul orang yang kalau pergi makan, toto diem. Ketika mau bayar-bayaran, nggak keluarin duit sama sekali. Akhirnya kita bayar, tapi nggak pernah bayar balik ke kita. Pernah nggak punya teman yang seperti itu? Ayo, terus kita gimana responnya? Gue sebel banget lah sama teman gue ini. Wah bahaya tuh. Ketika kita mulai ingat-ingat kesalahan orang lain, hati-hati. Kenapa? Kita akan gak belajar untuk memiliki hati yang rela melepaskan. Kita harus belajar, walaupun kita gak suka, kita harus belajar apa? Orang nyebelin, orang melakukan kesalahan sama kita, gak boleh kita simpen. Jangan kita nyimpen kebencian. Orang bisa aja berbuat salah kepada kita. Keluarga kita bisa gak berbuat salah kepada kita? Gua gak salah, kok gue disalah-salahin sih? Nah teman-teman pilih seperti apa? Gue mau nyimpen Atau teman-teman karena belajar mengasihi Tuhan dengan hati, teman-teman mau belajar punya hati yang let go. Gue rela melepaskan, walaupun gak enak. Gue punya alasan untuk sebel sama orang ini, tapi gue pengen belajar mengampuni dia.
Gue mau melepaskan, gue gak mau simpen kesalahan dia. Gue gak mau hitung-hitung kesalahan orang kepada gue. Kenapa? Gue juga gak sempurna. Gue juga bisa melawan kesalahan kok kepada orang lain. Kenapa gue harus nyimpen kesalahan orang? Jadi kita harus belajar untuk punya hati yang let go. Kenapa? Bicara kasih, 1 Korintus 13 ayat 4-8, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Masih panjang tuh. Ayat selanjutnya ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan lenyap. Ini semua keputusan dari teman-teman. Mau isi hati dengan kebencian, mau hitung-hitung terus kesalahan orang sama kita, nggak mau ngelepasin atau teman-teman mau belajar nurutin firman Tuhan. Yang namanya kasih, gua ambil keputusan untuk apa? Belajar sabar. Orang nyebelin sama gua belajar untuk memaafkan, nggak ngitung-ngitung. Itulah kasih yang sebenarnya. Makanya semua keputusan dari kita. Teman-teman harus memilih sore ini. Ketika teman-teman diajarin untuk gua mau belajar mengasihi Tuhan. Dengan hati kan tentunya. Ya itu caranya. Belajar untuk apa? Jadikan Kristus sebagai prioritas. Terus tularin kasih Tuhan itu dengan belajar mengasihi orang lain. Dan yang paling penting, belajar untuk menjaga hati. Ini keputusan. Teman-teman mau isi hati sama apa? Ambil keputusan untuk isi hati kita dengan kasihnya Tuhan. Yang dibacakan tuh firman Tuhan tadi. Sabar, tidak pemarah, memaafkan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena teman-teman semua akan berakhir. Tapi kasih doang yang akan tetap tinggal. Makanya firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai kita lagi ngumpul sama teman-teman kita, tapi yang tercium bukan aura kehidupan. Tapi yang tercium aura-aura apa coba? Kebusukan, ngeri bener. Makanya supaya tercium kehidupan, kalau mau sekeliling kita demen banget ngumpul bareng, itu prinsip firman Tuhannya satu, jaga hati kita. Siap di sini untuk bisa menjaga hati? Yang mau boleh angkat tangan, mana coba tangan-tangannya. Kalian keren banget. Kita belajar mengasihi Tuhan dengan hati kita. Jadi di bulan ini nih, di Desember, mungkin kita akan ketemu lagi sama keluarga kita. Aduh gue sebel banget deh. Aduh gue punya om nih nyebelin. Kalau gue ketemu aja, ngajakin ngobrol gak jelas selama 2 jam gue kudu dengerin. Gue gak demen. Mungkin aja di Natalan kali ini bisa ketemu teman-teman yang nyebelin jilid selanjutnya misalnya. Tapi udah belajar ingat. Ayo, jangan sampai kita punya hati yang beku, benar gak? Ada yang nonton film Frozen gak? Ngomong-ngomong. Tahu istilah frozen heart gak? Hati yang beku. Nah jangan sampai tuh punya kesel, punya benci. Dan akhirnya, atau apalagi punya trauma misalnya. Tapi disimpan terus, lama-lama hatinya beku. Jadi orang yang dingin, jangan mau teman-teman. Oke? Ini yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Nah, maksudnya gimana mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, teman-teman? Gua akan ngajak teman-teman untuk belajar yang namanya the art of slowing down. The art of slowing down. Artinya apa? Belajar untuk memperlambat. Ini seni loh ternyata. Memperlambat tempo hidup dari teman-teman. Hati-hati. Dunia berasanya cepet gak sih sekarang bergeraknya? Setahun lewatnya kayaknya gak berasa banget. Rasanya udah Desember, berbalik Desember lagi. Itu pohon Natal udah muncul lagi di CP gede-gede. Rasanya cepet banget. Padahal jiwa kita butuh untuk diperlambat. Supaya apa? Supaya kita bisa dengar, supaya kita bisa ngerti suara Tuhan. Dunia akan bikin teman-teman pengennya rasanya ngebut terus. Dibikin sibuk. Terutama lewat apa coba zaman sekarang? Apa coba kunci yang bikin teman-teman tetap sibuk? Nih di tangan gua nih. Apa? Handphone. Handphone bikin kita terhubung kemanapun. Dan bikin kita untuk terus sibuk. Bayangin aja, mau ngepost di sosmed aja perlu ngedit gak sih? Apalagi teman-teman zaman sekarang.
pasti nih kalau lagi foto berempat, yang ngepost nih biasanya mukanya ditutupin. Nah, teman-teman yang lain dipajang, dia ditutupin. Dari mana gua tahu? Ya tahulah pokoknya lah. Pokoknya begitu tuh zaman sekarang. Mau ngepost aja repot banget, buang waktu banget rasanya. Handphone itu membuat dunia ada di genggaman. Beda banget zaman gue dulu. Ya. Mau tahu apa-apa butuh waktu. Kalau sekarang enggak. Data begitu murah kok. Gampang banget untuk bikin kita tuh selalu sibuk. Berapa lama kita pegang handphone coba dalam sehari. Waktu rasanya gak berasa, habis begitu aja. Padahal ya, ini gak ada nih di slide nih. Tapi gue bacain firman Tuhan di Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ingat, dunia bikin kita terus ngebut. Padahal Tuhan mau kita slowing down. Perlambatlah kehidupan jiwa teman-teman. Butuh untuk slowing down biar bisa dengar suara Tuhan. Makanya jangan sibuk dengan handphone terus. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tingkatin saat teduh teman-teman. Banyak-banyakin lah. Habisin waktu baca Alkitab. Ngobrol, nyanyi, nyembah Tuhan. Di situ jiwa teman-teman diperbaharui. Dan kalau diperbaharui maka jiwa dari teman-teman semua itu akan belajar untuk mengasihi Tuhan kita. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran atau akal budi. Maksudnya gimana mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran atau akal budi? Artinya teman-teman pasti punya pikiran, benar gak sih? Sembari gue lagi khotbah gini aja ada yang mikir, abis ini gue mau makan apa ya? Abis ini gue mau circle sharing apa ya gue ya? Pasti mikir terus gitu. Kita akan sulit untuk stop mikir. Tapi kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan pikiran atau akal budi kita, artinya teman-teman juga mesti punya pikiran yang mau dan bersedia untuk terus dibaharui. Harus punya pikiran seperti itu. Gue mau terus diperbaharui ya, supaya apa? Pikiran gue itu benar. Jangan sampai gue jadi anak Tuhan tapi pikiran gue selalu ngaco. Ini bahaya. Kita harus punya pikiran yang benar. Kenapa harus punya pikiran yang benar? Ada yang tahu gak kenapa kita hidup mesti punya pikiran yang benar? Karena kenyataannya gini teman-teman. Kalau segala sesuatu berjalan gak sesuai dengan pemikiran kita, kadang-kadang kita bete gak? Coba aja. Gua udah rencanain apa tiba-tiba kok berjalan gak sesuai dengan apa yang gua harapin ya. Kesel gak kita tiba-tiba? Kenapa? Pikiran kita gak terima. Tapi memang kehidupan gak selalu berjalan sesuai dengan pikiran kita. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi memang beda banget pikiran kita sama pikiran Tuhan. Makanya kita harus mau diperbaharui pikiran kita. Kita harus mau mengalami metanoia dalam hidup kita. Metanoia itu dari bahasa Yunani, artinya apa? Perubahan pola pikir, perubahan akal budi dan perubahan cara hidup. Nah, jadi teman-teman di sini ikut Tuhan, jangan sampai hidup gitu-gitu doang. Pikirannya begitu terus, gak pernah berubah. Kalau gue gak suka, gue gak mau kerjain. Kalau gak nyambung sama otak gue masa bodoh. Wah itu ngeri banget. Tapi belajar, jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan yang mau bertumbuh. Jadi kita gak cuma jadi bayi terus, seberapa pun umur teman-teman semua di tempat ini. Menjadi dewasa itu pilihan, benar gak? Ada yang baru umur 12 tahun aja rasanya kok gede banget nih ngobrol sama dia ya. Ada yang udah umur 30 tahun kalau ngobrol, buset nih orang kok kayak anak kecil banget. Kenapa? Ya itu, menjadi dewasa pilihan. Jadi pastikan teman-teman di sini mau mengalami perubahan pikiran. Firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 11 berkata seperti ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi anak Tuhan harus mau bertumbuh. Ngalamin perubahan dari sisi pola pikir. Jangan mau jadi anak-anak terus. Perasaan kita, pikiran kita, perkataan berubah. Belajar mengasihi Tuhan dengan pikiran yang dewasa. Siap gak kira-kira? Mau gak mengalami perubahan pikiran dan akal budi? Yang mau boleh angkat tangannya juga. Wow, keren. Dan yang terakhir, belajar mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan.
Maksudnya apa? Segenap kekuatan. Artinya teman-teman juga harus belajar mengasihi Tuhan dengan kekuatan teman-teman untuk apa? Terus bertahan. Jangan pernah nyerah teman-teman. Belajar mengasihi Tuhan untuk apa? Terus bertahan. Karena hidup itu bukan lomba sprint 100 meter. Itu mah gak butuh kekuatan untuk bertahan. 100 meter mah cepet. Tapi teman-teman harus tahu yang namanya hidup itu lebih panjang dari lari maraton. Butuh kekuatan untuk bisa apa? Terus berlari sampai kapan? Sampai nyampe ke garis finish. Itu butuh kekuatan. Karena perlombaannya panjang, kadang-kadang capek gak kalau lari jarak jauh coba maraton? Capek. Kadang-kadang oksigen kurang, keleyengan. Bisa jatuh gak kadang-kadang? Bisa. Tapi kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, kita jadi anak Tuhan yang gak pernah mau nyerah. Walaupun jatuh ngapain kita? Bangun lagi. Walaupun capek, terus berlari. Kita pakai kekuatan kita untuk apa? Belajar mengasihi Tuhan. Jangan pernah ninggalin Tuhan. Keadaan mungkin kadang-kadang gak selalu enak, bener gak sih? Diputusin pacar enak gak kira-kira? Gak enak. Sekolah jelek, kuliah nilainya jelek coba. Ya mungkin udah ada yang kerja, tiba-tiba nemuin kegagalan. Enak gak kadang-kadang dalam hidup hal-hal kayak gitu? Pasti gak enak. Tapi belajar mengasihi Tuhan bukan cuma ketika cuacanya cerah doang. Jangan ketika hidup itu enak baru gue mau mengasihi Tuhan. Tapi kalau di perhadapan ketika situasi yang gak enak, ketika gue nemuin banyak jalan buntu, gue mau ninggalin Tuhan aja atau gue mau bertahan. Nah kalau teman-teman belajar mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, apapun kondisi yang teman-teman lagi hadapi, jangan pernah stop mengasihi Tuhan. Terus setia ikut Tuhan. Karena bagaimanapun, apapun situasi yang teman-teman hadapin, Tuhan kita tetap baik. Amin. Amin ya. Jadi kita udah belajar nih sama-sama. Filipi 4 ayat 11 juga berkata seperti ini. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan yang terakhir Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah kasih yang terbesar. Tuhan Yesus sudah nunjukin lahir dalam hidup kita. Untuk apa? Kita yang harusnya masuk neraka, kita terima keselamatan dan bisa masuk surga. Saatnya kita belajar love our God. Dengan apa? Segenap, apa tadi yang pertama? Hati kita. Yang kedua dengan segenap jiwa kita. Yang ketiga dengan segenap pikiran dan akal budi kita. Dan yang terakhir kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Amin. God bless you guys. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk Natal dalam hidup kami. Engkau lahir di tengah-tengah kami Tuhan. Menyelamatkan setiap kami. Sehingga kami tidak binasa, melainkan kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan. Dan sore ini, biar kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau ambil komitmen Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau belajar mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itulah hukum yang terutama. Dan kami juga mau belajar untuk mengasihi sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Menjadikan Engkau sebagai prioritas utama di dalam hidup kami. Kami mau belajar menunjukkan kasih-Mu yang sempurna lewat kami mengasihi orang lain. Dan kami juga ingin belajar memiliki hati yang rela untuk melepaskan. Kami juga ingin Tuhan untuk belajar mengasihi-Mu dengan segenap jiwa kami. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Kami mau belajar untuk slowing down dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau belajar mengenal suara-Mu dalam hidup kami. Kami juga ingin Tuhan untuk bisa mengasihi Engkau dengan segenap pikiran dan akal budi kami. Perbaharui pikiran kami. Ini komitmen kami Tuhan. Kami gak mau jadi begitu-begitu aja. Tapi kami mau terus bertumbuh jadi anak Tuhan yang bisa dewasa rohani Tuhan. Terima kasih. Dan yang terakhir kami juga ingin belajar, ingin mengasihi Engkau dengan segenap kekuatan kami.
apapun situasi yang Kau izinkan terjadi dalam hidup ini, kami mau katakan, Engkau Allah yang baik. Tidak pernah kami mau meninggalkan Engkau, sebab Engkau Allah yang telah terlebih dahulu menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya Engkau terus beracara dalam kehidupan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Thank you Ko Handi, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Ko Handi, terima kasih banyak. Siapa yang diberkati Tuhan? Luar biasa, saya juga diberkati. Kita diingetin ya, hari ini untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan pikiran kita. Oke teman-teman, ibadah sudah selesai. Saya mau mengundang teman-teman, yuk kita bangkit berdiri bersama. Setelah ini juga nanti akan ada yang circle ya, untuk teman-teman yang belum join dalam circle, jangan lupa nanti di depan ada meja registrasi. Kalau teman-teman bingung mau circle mana, bisa daftar di sana, nanti dianterin sama teman-teman regis. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini, Tuhan luar biasa. Tuhan sudah pimpin kami, Tuhan sudah kasih kesempatan untuk kami boleh berada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu dalam pujian penyembahan, khususnya dalam kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya bukan satu kebetulan, tapi Tuhan ingatkan setiap kami untuk kami boleh lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Ampuni ya Tuhan kalau seringkali mungkin hari-hari ini kami sudah tidak lagi mengasihi Tuhan. Engkau sudah tidak lagi berada di urutan yang pertama dalam hidup kami. Seringkali kami mengabaikan waktu-waktu persekutuan kami dengan Tuhan. Seringkali kami mengabaikan waktu-waktu ibadah kami, pelayanan kami, semuanya kami anggap sia-sia. Kami mulai hitung-hitungan kepada Tuhan. Padahal Tuhan kasih-Mu sudah Engkau berikan buat setiap kami di dalam kayu salib, dalam karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini Engkau ingatkan kami kembali. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak muda-Mu, untuk lebih mengasihi Tuhan. Dan khususnya Tuhan, kami akan menyambut 2024, kami percaya dengan kami mengasihi Tuhan, kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takuti, karena Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu, Ko Handi dan Ci Cecil, Engkau berkati hidupnya, keluarganya, pelayanannya, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Kesehatan Tuhan juga berikan, berkati anak-anaknya, biarkan penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat terus menyertai keluarga ini. Terima kasih ya Bapak, kalau sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain, kami juga akan melakukan circle, biarkan hadirat Tuhan juga nyata di dalam circle kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita mengasihi Dia, sama-sama kita katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan. Happy weekend guys. God bless you.